dari insan hukum ya, ternyata saya bisa cari cari lemahnya di mana sih gitu. Berangkat dari situ, saya cita-cita suatu saat saya nanti bisa meneliti, saya akan mengangkat masalah dari penyelesaian sengketa bidang olahraga yang ternyata selama ini itu belum jelas, belum ada kepastian yang tadi saya sebut di sidang saya, di paparan saya. Itu memang wajah dari penyelesaian sengketa olahraga di sini masih campur marut. Berangkat dari situ saya mulai melakukan penelitian dan memang nggak ada hubungannya dengan panja karena saya nggak menyebut sepak bola aja, saya kan badan arbitrase ke olahraga, penyelesaian sengketa olahraga itu nggak hanya sepak bola, bahkan kalau sepak bola mah memang sudah ada badan penyelesaiannya karena tunduk pada FIFA. Ini olahraga cabur lain-lain begitu banyak yang tidak terselesaikan kalau ada sengketa. Berangkatnya dari situ sih saya. Bapak akhirnya bisa lulus. Ya, alhamdulillah saya tentunya sangat bangga sekali dan anak saya juga sangat bangga sekali. Saya kira tadinya cuman mengisi hari-hari biar nggak kosong, tapi ternyata serius sekali sampai saya juga terkejut. Ternyata lulus dengan cum laude dengan hasil yang cukup signifikan, fantastis. Ya tentunya saya bangga dan saya berharap apa yang menjadi disertasinya istri saya, Dr. Nina Silvana SMA, itu bisa diimplementasikan ke depan dalam hukum olahraga nanti yang berlaku. Mudah-mudahan itu bisa memberikan satu peta baru untuk bisa melindungi para atlet kita di kemudian hari lah gitu. Tadi Ibu katanya kalau berharap bisa terjun ke Kemenpora, sebagai Bapak dukung penuh nggak sih kayak gitu? Sorry gimana? Ya, kalau memang dibutuhkan bisa gabung di Kemenpora. Ya pada prinsipnya kan ini masalah akademis. Jadi kalau seandainya kan sejauh negara memerlukan ya pasti saya akan dukung. Pak, ini kan menarik Pak, arbitrasi olahraga Pak. Iya. Nah, kan kemarin Persija juga sempat masalah soal yang mana kan NDRC Pak. Ya kan ini maksudnya nanti untuk maksudnya ke depannya Pak, maksudnya kan apakah nanti dengan pemain-pemain baru ini kan ada usulan dulu nggak sama istri gitu Pak, ngobrol soal kontrak gitu Pak. Ya kalau kontrak ya tetaplah kita pakai konsultan yang legal yang sudah existing, tapi mungkin masukan-masukan dari istri juga nanti akan saya coba masukkan dalam proses itu. Yap. Ya. Oke, makasih. Pertama-tama tentu saya selaku rektor dan kebetulan juga saya juga adalah promotor beliau. Jadi pertama-tama pada saat beliau ingin menyampaikan menulis persoalan keolahragaan, menurut saya ini merupakan hal yang sangat positif karena merupakan hal yang baru. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa disertasinya beliau Dr. Nina ini sangat orisinal, belum ada yang menulis soal ini. Jadi tadi sudah disampaikan oleh para penguji juga bahwa konflik-konflik masalah-masalah keolahragaan itu kan sudah banyak. Olahraga sudah tidak lagi menjadi bisnis olahraga yang potensi banyak terjadinya konflik. Oleh karena itu jawaban daripada disertasi yang diajukan oleh Dr. Nina ini merupakan satu jawaban bahwa ke depan perlu ada satu proses di mana mediasi ini, di mana arbitrase ini, di mana lembaga ini bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada dalam keolahragaan. Jadi saya sangat bangga dan kebetulan saya sangat bangga membimbing beliau menjadi doktor dalam bidang ini. Tadi kan salah satu negara tujuannya itu kan Jepang. Ya. Itu kalau kemarin gimana? Emang iya. Lebih bagus Jepang? Jadi pada saat awal beliau menyampaikan dalam penelitian disertasinya, beliau menyampaikan bahwa beliau melakukan penelitian itu salah satunya di Jepang. Saya tanya kenapa di Jepang? Karena ternyata Jepang adalah salah satu negara yang memang sudah menjalankan bahwa konflik-konflik keolahragaan sudah diselesaikan dengan baik. Sehingga saya pikir saya mendukung bahwa beliau melakukan penelitian ke Jepang untuk proses penyelesaian keolahragaan. Jadi menurut saya kita perlu belajar dari negara yang memang sudah mapan soal itu. Terus mungkin ada catatan khusus untuk penyempurnaan disertasi ini dari Prof? Ya disertasi ini kan tentu terus berkembang, ya olahraga juga terus berkembang. Barangkali ada konflik-konflik. Jadi oleh karena itu memang belajar tidak boleh berhenti. Jadi oleh karena itu kita berpesan tadi Pak juga saya selaku promotor mengatakan bahwa ya cukup
berhenti di sini. Jadi kita harus terus belajar. Jadi begitu juga kepada Dr. Nina bahwa saat ini mungkin prosesnya seperti ini, sengketa-sengketa yang ada bisa diselesaikan ini. Nanti ke depan barangkali sengketanya lebih berkembang lagi. Oleh karena itu belajar harus terus belajar. Kira-kira itu. Siap, terima kasih. Masih.